Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 2. Dengan saya hari ini, Khairul Muzaki, Guru Sejarah kelas 11 SMK Wirabuana 2. Oke, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi. Ada satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Periode ini merupakan masa ketika sistem pemerintahan Indonesia saat itu mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal yang memberikan ruang luas bagi partai politik, maka pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Mengapa perubahan ini terjadi? Apa dampaknya bagi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia? Itulah yang akan kita pelajari bersama. Sebelum tahun 1959, Indonesia menerapkan demokrasi liberal. Dalam sistem ini, kabinet dibentuk berdasarkan koalisi partai-partai politik di parlemen. Namun dalam praktiknya, kabinet sering berganti karena perbedaan kepentingan politik. Bayangkan, dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan program pemerintah tidak berjalan maksimal. Pembangunan jadi terhambat. Selain itu, konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru mengalami kebuntuan. Perdebatan antara kelompok nasionalis, agama, dan lainnya tidak menghasilkan keputusan. Situasi ini membuat Presiden Soekarno menilai bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan persatuan. Akhirnya beliau mengambil langkah besar melalui dekret presiden. Dekret presiden ini keluar pada tanggal 5 Juli 1959. Isi utamanya adalah membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPRS serta DPAS. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan berubah. Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Peristiwa ini menjadi titik awal dimulainya demokrasi terpimpin. Sejak saat itu, arah politik Indonesia semakin terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri utama. Pertama, kekuasaan negara terpusat pada presiden. Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan politik. Kedua, peran partai politik dibatasi. DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Ketiga, militer mulai memiliki peran penting dalam pemerintahan. Selain itu, Presiden Soekarno juga memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini bertujuan menyatukan 3 kekuatan politik besar agar tidak saling bertentangan. Namun dalam praktiknya, ketegangan antar ideologi tetap terjadi. Terus, dalam bidang politik luar negeri, Indonesia juga mengambil sikap yang tegas dan konfrontatif. Salah satunya adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Indonesia juga sempat keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Sementara itu, kondisi ekonomi dalam negeri memburuk. Inflasi meningkat sangat tinggi hingga ratusan persen. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan daya beli masyarakat menurun drastis. Beberapa kebijakan pembangunan yang bersifat besar dan simbolis sering disebut sebagai proyek mercusuar, turut membebani keuangan negara. Akibatnya kehidupan rakyat semakin sulit menjelang akhir periode ini. Demokrasi terpimpin berakhir setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Peristiwa ini menimbulkan krisis politik yang sangat besar bagi Indonesia saat itu. Situasinya menjadi tidak stabil dan terjadi perubahan besar dalam kepemimpinan nasional. Pada tahun 1966 muncul Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menjadi awal peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Dengan demikian, demokrasi terpimpin menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah Indonesia yang memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, stabilitas politik, serta keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan, namun pelaksanaannya sangat menentukan keberhasilannya. Demokrasi terpimpin memberikan pelajaran bahwa keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol sangat penting dalam kehidupan bernegara. Saya rasa untuk materi saya di hari ini, di pertemuan ini saya cukupkan sekian. Sampai bertemu dengan materi berikutnya. Salam jas merah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.